tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kiai Sarip. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya hadir kembali, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Maisa Al-Bantani, yang mana pada hari ini, pada tanggal 2 Oktober 2024, saya mendengar kabar bahwa Kang Maisa Al-Bantani dikeroyok di Cirebon, ya. Yang mana ini sangat mengejutkan sekali buat saya. Kenapa semua ini harus terjadi pada beliau Kang Maisa Al-Bantani? Namun untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video selengkapnya tentang apa yang terjadi dan kenapa sampai terjadi seperti ini pada Kang Maisa Al-Bantani. Yuk kita simak videonya. Abbas Buntet, gua tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kiai Sarip. Kau speak up. Tantang Maisa agar Maisa tunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus 2 orang nih. Dan level ngadepin netizen itu. Gak jelas. Sarip, Kumis, Sarip Rahmat dan Abbas Buntet. Tantang saya. Berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya Sultan kami buat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon, di Kuningan. Pantang mundur, saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan. Tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian. 2 gerombolan setan mafia bergabis itu. Kelompok kalian saya punya. Tapi yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan. Kalian akan menyerang saham teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abanuti. Ujung-ujungnya ditarik mana saksinya. Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen dibaklawikan. Ada yang sudah resmi cuma minta tuh dihadir Abanuti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang nih. Yang paling teriak Nusantara. Saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya diam selama ini. Karena ingin tidak menambah kegaduhan. Kecing-kecing di sarung itu 2 tokoh ini. Yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya. Cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih, seperti sekelas Abbas Buntet. Kalau dia berani bersuara, Maisa tunjukkan 1 makam dari pihak kami, saya akan hantam. Aduh. Ternyata ini toh yang jadi permasalahannya. Jadi pokok permasalahan seperti ini. Jadi kenapa ini harus terjadi, Kang Maisa? Sebenarnya saya tidak menghendaki hal seperti ini sampai terjadi. Dan kenapa Kang Maisa sampai kelihatan marah sekali gitu loh. Dan sampai menantang beliau, ya, Kiai Sarip, dan juga menantang beliau Abbas Buntet. Ya. Maksud saya tuh Gus Abbas Buntet itu maksudnya. Kenapa sampai seperti itu? Anda tuh menantang beliau. Dan kasus-kasus masalah Habib Lutfi yang dikabarkan memalsukan suatu makam, itu sebenarnya kalau kita mau meneliti dengan detail jelas, kita datang aja di Keraton Yogyakarta lah, ya, atau menemui orang Pleret sana yang tahu persis tentang masalah makam Sumodiningrat, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang mana makamnya dibalawikan. Itu jelas lah. Dan kenapa Kang Maisa sampai marah-marah, emosi besar, sampai menantang beliau Kiai Sarip dan juga menantang Gus Abbas Buntet ini loh. Makanya sampai orang-orang di sekitar Keraton Cirebon itu emosi dan sampai mengeroyok Kang Maisa.
Dan ini yang terjadi Kang Maesa. Jadi seperti ini, Kang Maesa tujuannya baik lah, mengedukasi, memberikan suatu solusi tentang apa yang sekarang jadi permasalahan tentang polemik-polemik nasab dan juga menjurus tentang pemalsuan makam. Dan saya yakin lah tujuan Kang Maesa itu baik. Cuma jangan didasari dengan emosional Kang Maesa. Jadi Kang Maesa mengatakan emosi, ini sebenarnya saya tidak marah kok. Saya ini sebenarnya ingin mengedukasi, saya ingin memberikan satu jalan pembenaran apa yang dikatakan orang-orang, apa yang dikatakan tentang memfitnahan pada Habib Lutfi bin Yahya mengenai tentang makam-makam yang dipalsukan oleh Habib Lutfi. Dan sampai-sampai ini loh, kenapa Kang Maesa sampai-sampai membuat tantangan. Emosi ya boleh lah, boleh. Cuma ya kita pikir panjang lah. Saya termasuk orang ngidolakin Kang Maesa loh. Saya tuh mengidolakan Kang Maesa. Maesa saya berikan sesuatu yang istilahnya dukungan. Silakan Kang Maesa, lanjutkan perjuanganmu. Tapi bukan maksud seperti ini Kang Maesa. Yang saya maksudkan bagaimana Kang Maesa itu memperjuangkan kebenaran di atas kebenaran. Woi, ada yang dekat-dekat. Aman. Udah. Kita di sana tempatnya. Iya. Anak mamu. Pengen nangis. Ada. Buat. Anarkis. Ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana coba? Apakah tetap akan dilanjutkan Kang Maesa untuk menantang beliau, Kiai Sarip dan juga Gus Abbas Buntet? Dan menurut saya tuduhan-tuduhan yang akan sampaikan tentang masalah Gus Abbas Buntet itu belum real lah menurut saya. Kang Maesa mengatakan bahwa yang memalsukan makam-makam itu bisa saja rombongannya daripada Gus Abbas Buntet dan juga rombongannya Kiai Sarip. Padahal setahu saya Kiai Sarip itu mencari kebenaran tentang masalah makam-makam palsu seperti makam yang ada di Tanjung Priok ini, makamnya Mbah Priok. Itu pun sampai dibongkar oleh beliau tentang kepalsuan makam Mbah Priok. Jadi menurut saya Kang Maesa jangan didasari dengan emosional lah. Ya, santai aja ngadapi masalah seperti ini. Kalau memang Kang Maesa punya permasalahan dengan beliaunya Gus Abbas Buntet atau punya masalah dengan beliau Kiai Sarip, datangin saja. Saya sendiri ya bisa paham lah Kang Maesa sampai seemosi itu, karena Kang Maesa membela sultannya Kang Maesa, ya sultan kesepuan lama, yaitu Om Heru. Ya. Jadi Heru Kuda Putih itu menyatakan dirinya sebagai sultan kesepuan Cirebon.
Dan ini faktanya pun belum jelas Kang Maesa. Ini perlu istilahnya perlu dipelajari dan perlu diteliti. Jadi menurut saya santai aja lah ngadep masalah seperti ini, jangan dengan emosional. Kalau terjadi sampai seperti pada hari ini, Kang Maesa dikeroyok oleh masa dari Cirebon yang mungkin dikira dia adalah muhibinnya Kiai Imad dan juga Gus Abbas Buntet. Menurut saya tuh enggak kok. Dia karena risih, masyarakat risih seperti itu akhirnya emosi gitu loh. Jadi sebaiknya Kang Maesa ini kita tunda dulu, jangan pakai emosi lah. Karena Kang Maesa menyatakan saya tidak akan pulang ke Banten mumpung saya masih ada di Cirebon. Saya ada di Kuningan, silakan datangi saya, silakan tantang saya untuk membuktikan. Sampai-sampai menyatakan bahwa Gus Arya dari Pekalongan juga pernah menantang mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuktikan tentang pemalsuan kuburan atau kuburan palsu yang dilakukan Habib Lutfi, kita hadiahi mobil. Itu kan baru katanya si Arya sana. Jadi Kang Maesa gak usah ikut-ikutan. Kang Maesa tuh faknya bukan seperti Gus Arya, beda. Karena Gus Arya senang cari sensasi seperti itu, saya tahu kok gitu loh. Oke ya Kang Maesa, saya tetap mendukung Kang Maesa, tapi pendukungan saya adalah mencari suatu kebenaran di atas kebenaran. Bukan seperti ini caranya. Karena kita sekarang ini lagi mencari titik temu tentang penelitian Kiai Imad dan juga tentang Kiai Nusantara, bahwa tentang habaib kasusnya. Jadi ini ada sangkut pautnya. Permasalahannya masa sampai emosi karena ada sangkut pautnya dengan pengangkatan Habib Lutfi. Dan Habib Lutfi di sini sedang ada permasalahan gitu loh. Khususnya tentang masalah Ba'alawi. Gitu ya. Mungkin buat netizen semuanya, dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat Anda semuanya. Dan buat Kang Maesa Al-Bantani, saya mohon maaf sekali. Bukan berarti saya ini melawan Kang Maesa, bukan. Justru saya menghormati Kang Maesa. Dan saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Kang Maesa. Dan mungkin para netizen mungkin akan mencemooh yang sama seperti saya. Kecewa gitu loh. Oleh karena itu, saya sekali lagi, saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya yang paling benar dan benaran yang hakiki. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, dan wabil khusus pada Kang Maesa Al-Bantani. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.